Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Budiarto dari NIM 245231197. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan 3 hak kewajiban warga negara Indonesia. Hak warga negara Indonesia 1. Hak untuk memilih dan dipilih. Warga negara Indonesia memiliki hak untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat, serta hak untuk dipilih sebagai pemimpin atau wakil rakyat. Yang kedua, hak untuk berbicara dengan berekspresi. Warga negara Indonesia memiliki hak untuk berbicara dan berekspresi secara bebas asal tidak melanggar hukum dan tidak merugikan orang lain. Yang ketiga, hak untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan. Warga Indonesia memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan yang layak serta untuk memperoleh kesempatan kerja yang adil. Kewajiban warga negara Indonesia. 1. Wajib untuk mematuhi hukum dan peraturan. Warga Indonesia memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, serta kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain. Yang kedua, kewajiban untuk membayar pajak. Warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan. Yang ketiga, kewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Warga Indonesia memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, serta kewajiban untuk membantu menjaga keamanan dan ketertiban negara. Soal nomor 2. Jelaskan perbedaan antara negara kesatuan dan negara federal, serta berikan contohnya masing-masing. Negara kesatuan. Pertama, pemerintahan pusat yang kuat. Pemerintahan pusat memiliki kekuasaan yang luas dan kuat dalam mengatur negara. Yang kedua, pembagian kekuasaan yang terbatas. Pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah yang terbatas. Contoh negara kesatuan: Indonesia, Prancis, Jepang. Negara federal. Pertama, pemerintah pusat yang terbatas. Pemerintah pusat memiliki kekuasaan yang terbatas dan harus berbagi kekuasaan dengan negara bagian. Yang kedua, pembagian kekuasaan yang luas. Pembagian kekuasaan yang luas antara pemerintah pusat dan negara bagian luas dan jelas. Yang ketiga, sistem pemerintah yang desentralisasi. Sistem pemerintah yang desentralisasi di mana kekuasaan dan keputusan berada di tangan negara bagian dan pemerintah pusat. Contoh negara federal: Amerika, Jerman, Australia. Soal nomor 3. Jelaskan peran penting Pancasila dalam menjaga persatuan bangsa Indonesia. Pancasila memiliki peran penting dalam menjaga persatuan bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan menjadi landasan bagi bangsa Indonesia untuk bersatu dan berintegrasi. Pancasila juga menjadi simbol identitas nasional yang mengikat bangsa Indonesia dalam satu kesatuan. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, bangsa Indonesia dapat menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Selain itu, Pancasila juga menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dan konflik yang dapat memecah belah persatuan. Dengan berpegang pada nilai-nilai Pancasila, bangsa Indonesia dapat menyelesaikan konflik dan menjaga persatuan dengan cara yang damai dan konstruktif. Soal nomor 4. Jelaskan peran media massa dalam membangun kesadaran politik negara.
Media massa memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan kesadaran politik masyarakat. Ada beberapa peran media massa dalam pembangunan kesadaran politik. Yang pertama, menyampaikan informasi politik. Media massa menyampaikan informasi tentang isu-isu politik, kebijakan pemerintah, dan aktivitas politik lainnya kepada masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kesadaran politik. Media massa membantu meningkatkan kesadaran politik masyarakat dengan menjanjikan analisis dan komentar tentang isu-isu politik. Yang ketiga, membangun opini publik. Media massa membangun opini publik tentang isu-isu politik dengan menyajikan berbagai perspektif dan pandangan. Terima kasih. Saya tutup ya. Terima kasih.